Hai semuanya, kami dari kelompok mata kuliah Marketing Manajemen ingin mempresentasikan perusahaan Lotte Yukimi Daifuku. Anggota kelompok kami terdiri dari pertama, Viren Vanessa, kedua Jason Gerardo, dan ketiga Jonathan Joyo. Profil perusahaan Yukimi Daifuku membuat suguhan es krim yang dibungkus dengan mochi lembut, yaitu kue beras Jepang, yang populer di kalangan anak muda sejak tahun 1981. Pendiri dari perusahaan tersebut yang dikenal di Korea sebagai Shin Kyok-ho lahir di Ulsan, Korea Selatan, dan pindah ke Jepang pada usia 18 tahun. Pada tahun 1954, Lotte merilis Bubbermint, permen karet pertama yang dibuat di Jepang menggunakan sikle alami, mendapat popularitas di kalangan anak muda sebagai item etika lisan. Pada tahun 2021, Lotte menjadi satu-satunya perusahaan gula-gula terbesar di Jepang. Di tahun 1970, Lotte fokus pada perluasan produknya adalah permen karet, coklat, dan es krim. Perilaku konsumsi di Jepang. Selama periode 10 tahun, jumlah toko serbada di Jepang tumbuh sebesar 362,2% dari 6.308 pada tahun 1983 menjadi 22.852 pada tahun 1993. Toko kelontong kecil semakin digantikan oleh toko serbada, dan jumlah toko serbada di Jepang melebihi 40.000 pada tahun 2002. Perilaku pembelian es krim konsumen pun berubah. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Asosiasi Es Krim Jepang menunjukkan bahwa lebih dari 60% konsumen mengunjungi toko serbada 3 kali seminggu dan lebih dari 20% mengunjungi lebih dari 5 kali seminggu. Merek es krim termasuk Yukimi Daifuku mulai memperluas portofolionya dan memperkenalkan produk artisanal baru. Oleh karena itu, produsen es krim berhasil meningkatkan permintaan, bahkan selama 2 dekade resesi ekonomi Jepang pada tahun 2020. Pasar es krim Jepang mencatat rekor pendapatan sebesar 519,7 miliar yen Jepang. Sejarah es krim di Jepang. Orang Jepang pertama yang makan es krim adalah delegasi Keshogunan Tokugawa ke Amerika Serikat pada saat ratifikasi perjanjian persahabatan dan perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1860. Mereka terkesan dengan rasa dan tekstur es krim, dan mereka mencoba untuk meniru produk tersebut di Jepang dengan susu, gula, dan telur. Pada bulan Juni 1869, es krim Jepang pertama Aisukurine dijual di Yokohama. Sebelum tahun 1920-an, es krim Jepang adalah makanan manis yang mewah yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya. Disediakan di restoran mahal bergaya barat. Meiji mulai memproduksi es krim pada tahun 1921, dan Yukijirushi mengikuti jejaknya di Hokkaido pada tahun 1923. Pada tahun 1930-an, es krim menjadi lebih terjangkau bagi banyak orang berkat industrialisasi. Masyarakat yang menua, permintaan es krim kian meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya perekonomian, dan masyarakat presentasi generasi muda. Proporsi lansia yang berusia 65 tahun ke atas sebanyak 6% pada tahun 1960. Namun di tahun 2020 persentase ini meningkat menjadi 28% dan diperkirakan akan mencapai 38,4% di tahun 2065. Di tahun yang sama, proporsi generasi muda berusia 5-19 tahun yang menjadi segmen pasar paling penting bagi merek es krim non-premium telah menurun dari 32% pada tahun 1960 menjadi 13% pada tahun 2020. Di dalam populasi target, banyak orang menjadi semakin sadar akan masalah kesehatan. Di antara negara-negara kelompok 7, Jepang memiliki standar hidup tertinggi pada tahun 2020 dan kesehatan warganya semakin beresiko. Konsumen memilih makanan yang lebih sehat dan lebih fungsional, yang berdampak pada produksi daging seperti nutrisi dan karakteristik fisik yang diakui seperti probiotik, prebiotik, dan antioksidan ringan. Strategi pemasaran tidak mudah bagi Yukimi Daifuku untuk mempertahankan perhatian pelanggannya saat ini. Perusahaan telah memperkenalkan lebih dari 50 rasa yang berbeda, sehingga saat ini dan pada tahun 2021 meluncurkan rasa baru saja tidak cukup. Mereka perlu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar dari hal baru. Membuat promosi baru untuk Yukimi Daifuku pada tanggal 3 September 2019, Lotte berkolaborasi dengan Dentsu meluncurkan kampanye crowdsourcing media sosial yang meminta dan saran baru dari pelanggan Yukimi Daifuku.
Perusahaan ini melakukan strategi pemasaran dengan meminta ide dan saran dari pelanggan. Ini bukan pertama kalinya Lotte meminta ide dan saran dari pelanggan. Faktanya, tagline perusahaan Sweetheart of Your Mouth yang digunakan selama lebih dari 60 tahun ini berasal dari pengajuan pelanggan. Strategi global, Lotte memulai menjual Yukimi Daifuku pada tahun 2015. Produk tersebut diberi nama Yukimi dan paket 9 potong berisi 5 rasa, yaitu vanila, teh hijau, coklat, stroberi, dan mangga. Yukimi Daifuku akan merayakan hari jadinya yang ke-40 pada bulan Oktober 2021. Penting bagi produk yang sudah lama terjual untuk terus mendapat dukungan dari generasi. Jika generasi berikutnya tidak membeli produk tersebut akan hilang dari pasaran seperti yang dialami para pesaing Lotte. Misalnya Meiji berhenti menjual popcorn, kue krim coklat yang diluncurkan pada tahun 1976. Namun pilihan lainnya adalah mereka melakukan atau memperkenalkan kembali ekstensi produk perluasan lini pada es krim sehat dan akan memungkinkan Yukimi Daifuku menarik konsumen berusia 30 atau lebih dari yang dulunya adalah orang yang toleran. Tanpa dua kunci kesuksesan jangka panjang, Yukimi Daifuku, proses patennya yang dikembangkan dengan baik dan strategi penjualannya yang mendistribusikan produk es krim secara eksklusif selama musim dingin. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.